Binatang apa sih itu? Danantara. Danantara ya. Jadi gini, mungkin aku flashback dulu ke belakang ya. Kalau dari sisi konsep, sisi ide, apalagi ini dulu udah kita ketinggalan betul ya. Yang kita punya ide, kita yang nggak jalanin. Kita yang nggak jalanin. Jadi kalau menurut saya sih, kalau dari segi ide nggak ada yang salah di sini. Iya, bagus lah ya. Bagus ya. Jadi artinya, cuman yang saya sayangkan tuh gini loh. Makanya yang timbul kemudian, ini menurut analisa saya ya. Yang timbul kemudian tarik menarik siapa dari kelompok burjuasi gitu ya. Jadi siapa yang dari kelompok burjuasi yang pegang barang gede gitu loh. Iya. Saya ingin melihat ini loh, kenapa kemarin itu jadi gini ya. Jadi nggak jadi gitu jadi ya. Nggak jadi kan ibaratnya yang selama ini punya mainan angka-angka gede yang bisa saya mainkan tanpa menimbulkan keributan diambil sama orang. Ya kan, diambil sama orang mainannya. Saya cuma punya BUMN yang kalau saya gecek sedikit aja malah bisa jadi sakit gitu. Iya. Nah artinya menurut saya kita tuh sebenarnya lagi mau mikirin negara atau kita lagi mikirin winners take it all gitu. Jadi kalau menurut saya tuh saya menangkap kesan kita tidak pernah membahas isu besarnya. Yang kita bahas itu cuman rebutan bagian lapak ya. Nah, bagian lapak. Jadi kayak persoalan di kabinet yang belum selesai masih menurut saya. Halo, ketemu lagi dengan kami di Tactics, Talking Policy and Politics. Dengan saya Didi tentunya dan teman saya nih satu lagi yang kostumnya udah kayaknya dukung Ridwan Kamil nih. Hah? Enggak lah. Ya? Ini kan apa ini? Warna masa kini. Masa kini. Kalau yang itu kan warna masa gitu. Tren Pilpres 2024. Biru muda dengan warna kaki. Habis dimintain tolong soalnya. Iya. Dimintain tolong suruh diem. Suruh diem. Kita kedatangan tamu spesial hari ini, Mas Yanuar Rizky. Halo Mas. Seorang pengamat ekonomi, pengamat pergerakan saham, karena beliau pernah di Bursa Efek Indonesia. Mas Rizky, ya Mbak. Apa kabar Mas? Baik Mbak, sehat masih waras lah yang penting. Masih waras. Ini tulisan-tulisannya di sosial media itu kan sangat bernas ya dan kritis banget gitu tentang rencana pemerintah yang akan membuat Danantara holding BUMN. Nah, itu seperti apa ya menurut Mas Rizky? Kira-kira apakah ini hal yang ideal untuk perekonomian kita atau sebaliknya? Binatang apa sih itu? Danantara. Danantara ya. Jadi gini, mungkin aku flashback dulu ke belakang ya. Jadi aku dulu pernah ngobrol lah sama Pak Tantri Abeng almarhum ya. Beliau pernah jadi Menteri BUMN juga ya. Jadi dia bilang bahwa pada waktu tahun 97 gitu, dia diajak diskusi sama Pak Harto. Menteri BUMN pertama tuh kalau nggak salah. BUMN pertama. Dia diajak diskusi sama Pak Harto, kata Pak Tantri almarhum, Pak Harto tuh nanya gitu, saya ini ingin melakukan pembiayaan pembangunan, tapi di APBN udah, pokoknya Pak Harto nggak happy lah. Ada IGGI ya, kemudian ada mulai IMF juga mulai dibatasin lah gitu ya. Nah Pak Tantri bilang kalau gitu kita harus pakai balance sheet non budgeter gitu ya. Balance sheet non keuangan pemerintah, tapi punya pemerintah. Itu BUMN. Nah dia kemudian mengatakan BUMN ini harus dibuat korporasi. Jadi ya ujungnya seperti yang kita sekarang tahu lah, keuangan negara yang dipisahkan. Ujungnya kan ada fatwa dari MA bahwa BUMN adalah keuangan negara yang dipisahkan. Nah dia bilang bahwa kalau BUMN ini semua digabungkan jadi satu, laporan keuangan jadi konsolidasi, nilainya besar. Nah kalau nilainya besar, kita bisa gunakan itu untuk pembiayaan. Bisa di-leverage. Di leverage lah, ada leverage dan sebagainya. Nah kemudian beliau pulang gitu ya. Nah, begitu mau dibentuk kabinet, dia dijadikan Menteri BUMN. Nah, karena menurut Pak Harto, untuk menjalankan ide itu, dia harus diberikan kekuasaan yang setara sama menteri lain. Karena BUMN dulu di bawah menteri teknis masing-masing. Jadi misalnya Menteri Perindustrian punya berapa BUMN. Nah, itu semua ditarik. Nah, targetnya ya memang pada akhirnya akan jadi corporate holding. Bukan kementerian BUMN. Abadi ya. Abadi.
Jadi corporate holding, Pak Tanri jadi CEO-nya lah. Gitu CEO-nya. Kalau nggak salah istilahnya dulu Indonesia Incorporation kalau nggak salah. Nusantara namanya dulu. Nusantara. Nusantara Capital kalau nggak salah di apa? Di awal-awal tuh Nusantara. Sebenarnya niatnya bagus ya awal-awal. Nusantara Capital. Nah, jadi intinya adalah jadi menteri itu untuk narik-narik dulu Mas. Gitu. Narik-narik semua pada akhirnya akan menuju ke holdingisasi lah. Nah, dalam perjalanan ya satu orde baru jatuh gitu ya. Tapi yang menarik tuh gini. Jadi Pak Tantri juga cerita gitu ya. Bahwa ini juga di-share sama Pak Harto ke Lee Kuan Yew dan Mahathir. Bahwa ide ini bahwa kita harus punya uang ketiga lah di luar APBN. Nah ide ini, Pak Tantri bilang gitu, yang malah jadi duluan itu malah Singapura dengan Temasek, ya. Malaysia dengan Hasanahnya. Ya. Kita nggak jadi-jadi. Kita nggak jadi-jadi. Udah berapa tahun ya? Itu tahun berapa sih Mas? 97 pertama kali dibentuk. 97 keburu jatuh ya. Jadi setiap presiden baru tujuannya adalah mewujudkan holding corporate itu. Tapi bentuk berhenti di kementerian. Nah, misalnya Pak Jokowi ketika menang 2014. Pak Jokowi kan menginginkan semua yang nggak selesai sama presiden sebelumnya selesai di dia. Sehingga kemudian dia melakukan beberapa percepatan gitu ya, beberapa percepatan yang tujuannya adalah 2019 rampung super holdingnya itu jadi gitu ya. Tapi kembali nggak jadi lagi kan karena akhirnya ya BUMN jadi sektoral ya. Kalau nggak salah holdingnya jadi sektoral ya. Misalnya pariwisata karya misalnya. Jadi satu kan namanya Injourney. Jadi model holdingnya jadi ke sektoral ya. Nah, tapi gini Mas Yo, itu kita bicara dari segi konsepnya ya. Jadi konsepnya itu BUMN itu sebetulnya ada public governance karena dia tangan pemerintah untuk melakukan fungsinya sebagai agent of development, menyediakan barang publik, barang publik yang dibutuhkan untuk mengatasi inflasi, PSO lah ya, menciptakan lapangan kerja, public service oriented ya. Jadi tangan pemerintah untuk agent of development, public governance, tata kelola kebijakan publik itu juga ada di BUMN. Tapi BUMN juga corporate, ya. Jadi dia punya juga tata kelola korporasi dan harus untung. Nah, dua ini, gitu ya. Ini yang menurut saya menjadi penghambat pembentukan super holding. Karena orang yang ngerjain PSO misalnya, tidur aja dapat duit subsidi, nggak usah ngerjain apa-apa, dapat margin. Ya kan? Orang yang ngerjain corporate misalnya, wah ini rugi nih segala macam gitu. Nah ini kalau nanti digabungin semua, itu kan akan terjadi restrukturisasi itu. Restrukturisasi termasuk soal governance-nya. Nah menurut saya ini yang menghambat. Ya kan? Ini yang menghambat. Beda fungsi. Ya ada yang menikmati lah Mas. Jadi ada yang menikmati juga posisi kan misalnya gini ya. Kalau antara yang ngurusin barang publik dengan barang yang corporate dijadikan satu, neracanya jadi satu holding, kan akan saling cross Mas. Yang cost center ini akan ditutupi oleh profit center ini. Gitu loh. Nah, sehingga kan akhirnya karena penyelesaiannya semua corporate, ini kan yang menikmati selama ini ketutup gitu. Karena kenikmatannya justru di situ gitu. Jadi itu yang menurut saya tuh jadi penghambat ya. Nah, kemudian kalau kita lihat gitu ya, sebenarnya kita lebih cocok ke mana sih? Ya kalau kita lihat di dua sekawan kita lah, ada Temasek, ada Hasanah. Itu modelnya sama tuh, Hasanah dan Temasek? Sama tapi berbeda. Nah, jadi kalau di Malaysia, ya, Malaysia itu melakukan reform pertamanya, dia petakan dulu Mas Yombadi. Dia petakan dulu, kalau yang paling ke kiri, itu ke namanya public goods, barang-barang publik. Cost center. Jadi sembako gitu ya maksudnya? Ya, Bulog gitu ya, itu kan cost center ya. Jadi utilities juga, listrik, pupuk ya, tapi bukan amoniaknya ya, tapi pupuknya, BBM dalam artian bensinnya. Ini kan public goods nih di sini. Nah, mana yang ke kanan? Yang ujungnya adalah corporate. Makanya orang selalu bilang, BUMN kan punya catering gitu ya. Itu kan catering kan bukan bisnis BUMN. Itu dikelompokkan dulu ke kanan gitu ya. Nah, nanti ada yang di tengah. Di tengah tuh apa? Dia mengurusi juga barang publik, tapi dia juga bisa untung. Namanya tuh strategic holding kalau di Malaysia dia namain. Nah dia jadi punya 3 klaster. Klaster pertama itu yang public goods, strategic goods, sama profit
company, ya. Nah, yang orang bilang hasanah itu yang kanan, Mas Yo. Jadi semua yang profit company, semua yang perusahaan-perusahaan BUMN yang tidak mau ngurusi barang publik, gitu ya, segala macam, dikumpulin lah di hasanah. Itu yang kita kenal hasanah. Misalnya apa? Jenis-jenis ya, perbankan, perbankan, telekomunikasi dia di situ, ya kan, asuransi dan sebagainya. Energi, enggak, kalau energi dia di Petronas. Jadi holdingnya, super holdingnya itu Petronas. Super holding itu Petronas karena dia mengarusi juga public policy, barang publik, tapi juga yang namanya jual minyak kan bisa untung juga. Dia strategik ini berarti. Nah, kalau di Malaysia misalnya pupuk gitu ya, pabrik amoniaknya, industri amoniaknya turunan dari minyak bumi kan itu kan sebenarnya. Industri amoniaknya itu di bawah Petronas. Tapi untuk pupuknya itu di bawah BLU yang public goods tadi. Jadi kita, kalau menurut saya, restrukturisasinya kan selalu nggak jelas nih. Era ini kita gabungin dulu deh semua sektoral gitu ya. Era kesini ada holding, subholding. Ya menurut saya mah itu aja gitu, berputar-putar di situ. Tapi kita tidak pernah memetakan sebetulnya kita ini apa sih, bahas petanya gitu ya. Nah, kalau kita lihat Malaysia, dia pada akhirnya yang cost center ini dia dijadikan BUMN yang di bawah Kementerian Keuangan karena harus dapat subsidi, harus dapat segala macam gitu ya, di bawah Kementerian Keuangan karena dia nggak mengenal Kementerian BUMN ya gitu. Jadi ada Kementerian Keuangan, itu ya kayak di kita BLU lah kan, Kementerian Keuangan juga tetap punya BUMN kan, BLU. Nah, dikumpulin di sini. Nah, kemudian yang di tengah dia bentuk holdingnya Petronas, ya Petronas. Nah, yang di sini Hasanah. Nah, kalau Singapura modelnya campur semua holding, itu ya. Jadi 3 sektor itu digabung. Jadi satu, atasnya adalah Temasek. Nah, sekarang kita pahami dulu gini, Mas Yo dan Didi ya. Jadi sebenarnya kan intinya ya, dulu tahun 70 ya, tahun 70 sampai 78 itu harga minyak dunia tuh naik tinggi. Lagi naik, oil boom ya, sampai tahun 83 gitu ya. 78. Kita merasakan banyak tabungan fiskal, tabungan pemerintah, karena kenaikan itu. Terutama Pertamina, terlepas juga ada korupsinya. Ya kan, ada Ibnu Sutowo dan sebagainya waktu itu gitu ya. Taher gitu ya. Nah, tapi kita merasakan manfaat di situ. Nah, tahun 80 itu surat utang negara-negara Amerika Latin gagal bayar. Karena negara Amerika Latin itu merasakan oil boom. Jadi arti kenaikan harga minyak tadi. Tapi biasa kan, kontrak karya juga kayak kita yang punya perusahaan-perusahaan Amerika. Nah, mereka jatuh nih karena harga minyak jatuh. Jadi nggak bisa lah bayar hutangnya. Karena eksplorasinya pakai utang. Surat utang negara Amerika Latin itu di tahun 80 jatuh. Nah, di tahun 80 itu, sebelumnya di tahun 71 ada ekonom lah yang namanya Milton Friedman ya. Jadi Milton Friedman tuh mengatakan bahwa kita ini nggak boleh lama-lama jadi ngikutin New Deal-nya waktu tahun 34 Roosevelt menang. Kan krisis 29. Ya, tahun Big Depression itu. Big Depression. Nah, pada waktu itu kan ada ekonom Keynes yang dipakai oleh Roosevelt, yang itu menjadi New Deal. Jadi pembesaran peran state. Keynesian yang menggugat Adam Smith karena faktor pasar. State korporasi. Nah, terus tahun 71 menurut si Friedman nggak bisa kayak gini. Karena kalau negara terlalu banyak ikut campur tangan, kemudian terlalu banyak policy gitu yang akhirnya membuat ekonomi itu nggak tumbuh. Nah, kita harus memberikan uang beredar yang banyak. Karena uang beredar yang banyak nanti akan ada utilisasi aset keuangan gitu ya. Itu yang akan memberikan kesejahteraan buat masyarakat. Ini yang orang bilang neoliberal tuh ini, karena kan liberalnya si Adam Smith, ini kan orang yang baru yang disebut neoliberal, dan orang bilang lagi kelompok monetaris. Nah, kemudian pada tahun 80 Ronald Reagan menang kan di Amerika, Margaret Thatcher Perdana Menteri di Inggris. Nah, dua orang ini kemudian meratifikasi pemikiran Friedman untuk mengatasi krisis akibat gagal bayar surat utang di Amerika Latin. Nah, akhirnya
sekuritisasi di pasar keuangan ini menjadi sarana untuk pembiayaan negara maju dalam memulihkan krisis. Nah, ini ya tahun 2007 gitu ya, ada yang mengatakan bahwa negara-negara berkembang karena dari negara majunya ini menginjeksi terus uang beredar di pasar keuangan, negara berkembang itu pada akhirnya tidak berhasil membuat pasar keuangan ini untuk menumbuhkan sektor realnya. Karena berputarnya di sektor keuangan terus. Sektor keuangan. Disitulah kemudian muncul yang namanya ide-ide SWF. Sovereign Welfare Fund. Jadi kalau memang dunia ini dari goreng di pasar keuangan itu membentuk kesejahteraan, kemudian membentuk yang namanya rentier capitalism. Jadi kapitalisme yang hanya berputar di orang-orang itu aja. 4L lah, lu lagi gitu. Ya kan, tidak bisa mensejahterakan masyarakat. Maka negara buat aja rentier state capitalism. Jadi dan itu boleh ya? Boleh. Itulah ide SWF. Jadi ide SWF itu negara kemudian bermain di pasar keuangan seperti layaknya para hedge fund bermain di pasar keuangan. Nah, tujuannya untuk redistribusi kesejahteraan ke masyarakatnya. Dana itu misalnya untuk masuk ke proyek-proyek manufaktur gitu ya. Ya. Pokoknya menggerakkan perekonomian lah ya. Iya, tapi kalau SWF ide besarnya sebetulnya lebih memanfaatkan kalau pasar keuangan dianggap racun, dia jadi madu, maka negara juga ikut bermain di situ. Itulah SWF gitu ya. Jadi SWF kemudian disitulah berkembang dana pensiun, dana jaminan sosial gitu ya, dalam konsep SWF. Nah, SWF ini kalau secara akuntansinya dia hanya melakukan investasi portofolio. Jadi dia tidak melakukan operating holding. Jadi dia semata-mata ya memang ngelihat portofolionya aja gitu. Jadi saya ambil sahamnya, saya ambil segala macamnya. Jangan operating lah. Nggak operating, yang penting saya dapat untung. Jadi saya beli berapa dapat untung. Itu cara bekerja SWF. Ya. Nah, cara bekerja SWF ini ya kita ratifikasi juga sebetulnya di dana jaminan sosial ketika kita mereform Jamsostek dan juga Askes. Dana jaminan sosial itu dana SWF kita. Nah, Presiden Jokowi kemudian juga meratifikasi SWF ini. Itulah berdirilah INA itu. Indonesia Investment Authority. INA. Jadi INA konsepnya adalah SWF portofolio. Oke? Nah, SWF portofolio ini biasanya intinya adalah ambil portofolio, kelola portofolio, nanti ambil untung, untungnya ini dipakai untuk macam-macam lah ya, pemerintah mau buat apa segala macam. Nah, BPJS misalnya. BPJS segala macam. Nah, ini. Nah, kalau di Singapura ya, si Temasek ini dia punya dua, ada SWF, ada operating holding. Jadi kayak misalnya dia punya Singtel itu operating, di bawah dia operating holding, tapi dia juga punya SWF, ujung di atasnya Temasek. Makanya kalau kita lihat Kepala BP Danantara yang baru ini, Pak Mulyaman, selalu bilang DN-nya adalah kayak Temasek. Artinya DN-nya kita ingin membuat cuma satu ya? Satu di atasnya. Kalau Malaysia kan tadi jadi terbelah tiga. SWF-nya dia di bawah sana. Dia punya juga SWF di bawah sana. Nah, jadi Temasek yang satu. Nah, terus kalau kita perhatikan, ya apa sih yang dimau oleh pemerintahan Prabowo ini? Ternyata pemerintahan Prabowo itu menginginkan tadi pembiayaan pembangunan, ya, dan kedua dana kesejahteraan. Nah, artinya yang SWF pengertian dana kesejahteraan dan holdingisasi BUMN menjadi satu. Makanya orang bilang kita jadi kayak ngikut modelnya Temasek. Singapura, itu ya. Nah, kalau ini yang dilakukan, berarti BPI Danantara ini akan mengakuisisi INA, ya kan? INA jadi di bawah dia, itu menjadi yang melakukan SWF. Dia juga akan mengambil BUMN yang operating company. Kenapa kayak gitu? Karena kalau misalnya untuk pembiayaan pembangunan menerbitkan obligasi misalnya, ya, atau menerbitkan aset backed securities, efek beraguan aset. Ya, jadi asetnya disekuritisasi, misalnya ada proyek, asetnya disekuritisasi, dia mencari funding untuk pembiayaan pembangunan. Jadi pembiayaan pembangunan akan mensekuritisasi neraca.
Kalau model INA, dia tidak bisa melakukan itu. Dia tidak bisa issued seperti itu. Yang bisa dia lakukan issued model-model reksadana. Fundingnya gitu loh. Jadi dia tidak bisa issued yang modelnya misalnya ingin bangun bendungan gitu ya. BUMN tertentu ingin bangun bendungan. Tapi yang menerbitkan obligasinya holdingnya. Itu kan harus ada neraca. Balanced approach gitu. Nah, kalau approach-nya SWF nggak bisa, Mas. Jadi kalau approach-nya SWF, dia hanya bisa melakukan collect funding orang untuk beli reksadana kayak portfolio lah, portfolio. Nah, sehingga kalau dilihat dari ambisinya seperti itu, ini melakukan apa yang belum dikerjakan sejak Kementerian BUMN didirikan, menyatukan operating holding, sekaligus menggabungkan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Jadi itu konsep Danantara. Ya, jadi konsep Danantara ini dia untuk pembiayaan pembangunan akan menyatukan operating holding, dia juga akan mengambil INA. Sebagai SPF-nya. Sebagai SPF, semuanya di bawah BPI Danantara. Jadi powerful banget ya? Powerful. Kapitalisasinya berapa tuh kira-kira? Kalau BUMN sendiri, kalau saya coba hitung-hitung kasar ya, hitung-hitung kasar, kalau pakai laporan keuangan 2023 gitu ya, BUMN itu kalau digabungkan dia punya aset sekitar 10.000 triliunan lah. 10.000 triliun. Tapi ada yang separuh bilang, GDP kita ya. Tapi saya ada diskusi juga dengan beberapa teman ya yang di Kementerian BUMN, ada yang bilang juga 15.000. Kita nggak tahu ya, karena kan belum pernah ada konsolidasi laporan keuangan. Ya karena ini yang dihitung apa, aset ya? Ya semua kan, kalau holding kan semua digabungin kan. Ya nggak, aset berarti yang dihitung. Aset. Neraca kan? Neraca. Sisi aset. Kalau BRI aja kan 1.300 ya. BRI sekitar segitu. Mandiri 1.000 gitu kan, hampir mirip-mirip. Itu aja udah 2.300 ya. Ya, dan kalau kita lihat sekitar 8.000 gitu, 80%-nya. Itu kan jadi kan sebetulnya BUMN itu aset sampai 10.000 atau 15.000 itu. Yang terbesar itu kan fixed asset sebetulnya. Jadi fixed asset itu pabrik segala macam. Makanya kalau kita lihat BUMN yang paling gede aset itu siapa? PLN sama Pertamina. Telkom juga ya? Lahannya banyak. Lahannya banyak, tapi terutama PLN dengan Pertamina itu asetnya banyak gitu. Ya kan, asetnya banyak, tapi Telkom sama Pertamina, misalnya PLN, PLN dan Pertamina. Misalnya PLN sampai pemerintah harus mengeluarkan waiver, menjamin surat utang yang diterbitkan oleh PLN. Itu kan artinya leveraging antara equity sama hutangnya udah tipis, makanya pemerintah perlu mengeluarkan waiver, gitu ya. Jaminan. Nah, kalau nanti digabungin, dia mungkin dari sisi asetnya nambah, nanti BUMN lain nutup nih, gitu ya, nutup dari backup segi ya? membackup, karena yang menerbitkan si Danantaranya, bukan si PLN-nya. Nah, sehingga liability-nya bisa ketutup sama yang lain, jadi saling offset gitu loh, Mas, saling nutup, sehingga akhirnya yang menerbitkan nanti BPI Danantara. Idenya sih seperti itu. Jadi idenya itu sebetulnya menggabungkan sesuatu tanpa harus gangguin APBN. Kalau sekarang misalnya kemarin pemerintah penugasan, udah nggak mau ada subsidi, ada kompensasi kan, Mas. Kalau sama-sama aja gitu ya, udah ada subsidi, ada kompensasi. Kemudian pemerintah, Kementerian SDM-nya nahan harga listrik, ada Presiden Jokowi nggak mau, mengakibatkan kecenderungan bisa gagal bayar obligasi PLN. Menteri Keuangan ngasih ngeluarin waiver, jaminan. Ini kan berpengaruh juga terhadap laporan keuangan pemerintah pusat. APBN-nya berat kan, Mas. Sementara APBN harus membiayai. Nah, idenya kan kalau misalnya ini digabungin semua antar BUMN, nggak akan ganggu APBN. Karena jadi dia punya kantong kiri, dia punya kantong kanan. Kantong kiri, kantong kanan, dan antara yang terbitin nanti dan antara pakai buat apa. Idenya sih gitu. Jadi kalau dari sisi konsep, sisi ide, apalagi ini dulu udah kita ketinggalan betul ya. Yang kita punya ide, kita yang nggak jalanin. Kita yang nggak jalanin. Jadi kalau menurut saya sih, kalau dari segi ide nggak ada yang salah di sini. Bagus lah ya. Bagus ya. Jadi artinya, cuman yang saya sayangkan tuh gini loh. Menurut saya sih, oke lah kita mau satu holding ya Mbak Di sama Mas Iyo ya. Mau kayak Temasek lah gitu ya, misalnya BPI Danantara. Tapi menurut saya pemetaan BUMN cluster yang dilakukan Malaysia itu patut kita lakukan sih. Karena gitu ada fungsinya masing-masing. Ada fungsinya masing-masing, sehingga akhirnya tuh kita nanti nggak jadi kayak
bingung ya. Jadi boleh satu super holding, tapi di bawahnya, tapi di dalamnya ada klaster lagi. Klaster INA untuk SPF misalnya, nanti ada klaster yang khusus company. Yang khusus cost center lah, ya kan, cost center gitu ya, satu. Kemudian nanti energi lah, ya gitu ya. Satu lagi misalnya yang betul-betul profit. Jadi kalau tadi kita ngobrol, gugatan orang sebenarnya kan setoran dividen ya. Nah, setoran dividen orang selalu mengatakan payout ya. Oh, dividennya ditarik gede. Payout gitu rasionya gede nih. Nah, sehingga akhirnya si perusahaan itu tidak punya pembiayaan internal gitu ya. Kenapa bisa timbul kayak gitu? Karena kita itu tidak pernah melakukan cost leadership. Jadi kalau misalnya di Malaysia Hasana, di Cina CIC, Cina nih modelnya kayak Temasek. Ya kan di Cina tuh juga punya nih yang namanya CIC. Dia merintis yang namanya cost leadership. Jadi cost leadership itu menaikkan profit margin karena si cost-nya yang ditekan. Cost efisiensi. Nah, kalau kita, kenapa orang punya gugatan labanya kayak gitu-gitu aja? Rata-rata dapat profit margin pun dari penugasan. Gitu ya, dari penugasan, sehingga akhirnya tidak pernah melakukan penghematan cost leadership-nya. Sama ini cost distribution. Jadi dia bikin anak perusahaan yang men-serve dia, jadi nggak kemana-mana. Gitu. Nah, jadi kalau menurut saya daripada kita muter-muter holding subholding ya, ini dulu diselesain nih, ya kan, diselesain dalam artian sehingga akhirnya kita punya suatu perusahaan yang memang kita punya target gitu. Ini perusahaan profit ya. Kalau perusahaan profit, biaya overhead yang harus kita tekan agar dia bisa bersaing. Sehingga yang di sini ini akan menyetorkan ke dividen dari labanya karena cost leadership. Ya kan? Nah, yang strategik yang di tengah, yang energi, ya ini soal hilirisasi dan sebagainya ya. Itu yang akan mengkontribusi. Nah, yang cost center ini gitu ya, mungkin kan bisa di cross nih dari laba-laba yang di sini sebelum disetorkan ke APBN gitu ya. Mungkin ini bisa di cross sehingga akhirnya yang cost center bisa dilakukan. Jadi menurut saya terlepas dari itu semua, pemetaan itunya itu harus dilakukan. Pemetaan jenis. Coba kita petain sekarang, Mas Januar. Kan isinya kan ada siapa aja sih? Dan antara tadi Pertamina. Awal nih. Jadi kalau awalnya, kalau ini bukan yang SWF nih, yang baru nih. Yang baru. Nah, jadi yang dari yang beredar-beredar itu, yang tadinya mau katanya di launching tanggal 7 ya. Nah, yang diambil itu ya SWF, INA, Pertamina, PLN, BRI, Mandiri, BNI, Telkom. Ya. Jadi intinya adalah itu yang profitnya besar-besar semua tuh ya. Besar-besar itu kelas AA ini. 50 triliun. Yang diambil itu kalau hitungan saya itu udah 89% dari aset BUMN total. 89%. Nah, jadi kalau itu diambil, Kementerian BUMN itu tinggal ngurusin 500 triliun gitu, tinggal apa? Itu bicara aset dan profit ya? Aset dan profit. Nah, kenapa pendekatannya kayak gitu? Karena ini Mas Yo, menurut saya cara berpikirnya nggak gedein balance sheet. Gitu. Nah, makanya yang diambil itu cenderung mana nih yang balance sheet-nya gede, ambil dulu agar BPD dan leveraging-nya tinggi nanti. Kalau yang saya katakan tadi kan kita petain dulu nih, berdasarkan klasternya, baru kita lakukan restrukturisasi. Tapi kalau menurut saya, kemarin ini cara berpikirnya punya balance sheet gede, ambil SWF. Jadi belum kepada konsep sebetulnya kita merestrukturisasi BUMN kita seperti apa, tuh belum sampai ke sana. Makanya yang timbul kemudian, ini menurut analisa saya ya, yang timbul kemudian tarik-menarik siapa dari kelompok burjuasi gitu ya. Jadi siapa yang dari kelompok burjuasi yang pegang barang gede gitu loh. Coba ya Mas 9.000 triliun ini. Iya, coba ya Mbak Didi, Mas Yo ya. Misalnya ya. Kita ambil contoh deh. Ya, kita ambil contoh. Telkom deh, ya. Telkom itu laba tahun berjalannya yang berdasarkan organik aja, yang jalan gitu aja. Itu 25-30 triliun. Itu laba organiknya. Ya. Kemudian laba ditahan yang belum dialokasikan terlepas dari yang ke dividen 30%, berarti kan sekitar 60% selalu masuk ke laba ditahan. Jadi kalau kita lihat di sisi neraca ekuitasnya,
laba ditahan yang belum dialokasikan, kan dialokasikan oleh Sulawatrup sekitar 18 triliun. Angka gede, 18 triliun gitu ya. Kemudian kalau kita lihat di BRI misalnya hampir 40 triliunan. 50-an. Nah uang ini kan masuknya kan kalau berdasarkan standar akuntansi ke kas dan setara kas. Gitu ya. Nah, kemudian kalau dia kas ke setara kas, bayangin nggak Mas Yo, kalau sekarang saya nguasain ya mau BP Danantara kek, mau jadi Menteri BUMN kek. Saya misalnya butuh mainan untuk injeksi 2 triliun gitu. 2 dari 40, nggak kerasa. Nggak berasa ya. 2 dari 18 aja nggak kerasa. Nggak kerasa, jadi tidak akan ada isu. Karena gini loh, kita lihat deh. Kita lihat ke belakangnya. Kenapa Jiwasraya jadi rame? Jiwasraya jadi rame karena kerugian negaranya sudah terjadi. Dalam artian apa? Rekening modal pemerintahnya udah dimakan sama ruginya. Jadi ekuitasnya negatif. Nah, begitu ekuitas negatif, Kejaksaan Agung bilang ini udah terjadi kerugian negara, ramai kan? Coba bayangin sekarang. Misalnya ya, saya main-main deh di BRI deh. Saya pakai deh. Kena deh 2 triliun. Nggak akan jadi negatif Mas ekuitasnya. Karena dari profit. Karena tabungannya segitu gedenya. Nah, cara berpikir ini bisa kita lihat ketika misalnya injeksi punya teman-temannya di GoTo. Angkanya 6,4 triliun. Ya. Padahal itu investasi portofolio. Ada pengaruh PSAK 707172 akan melakukan pembiayaan di Imper. Jadi kayak GoTo di 2022 dia sudah mengimper membiayakan penurunan nilai sebesar 4,2 triliun. 4,2 triliun laba Telkom di tahun 2022 dari labanya yang 30-an, nggak jadi no issue Mas. Orang tetap ngelihat Telkom labanya 26 gitu loh. Ya kan no issue kan, no triliun doang gitu no issue gitu. Nah, saya ingin melihat ini loh, kenapa kemarin itu jadi gini ya. Jadi nggak jadi gitu ya. Jadi kan ibaratnya yang selama ini punya mainan angka-angka gede yang bisa saya mainkan tanpa menimbulkan keributan, diambil sama orang. Ya kan, diambil sama orang mainannya. Saya cuma punya BUMN yang kalau saya gecek sedikit aja malah bisa jadi sakit gitu. Nah, artinya menurut saya kita tuh sebenarnya lagi mau mikirin negara atau kita lagi mikirin winners take it all gitu. Ya kan, jadi artinya kan dalam artian gitu ya. Siapa yang pegang? Siapa yang pegang kan mungkin kan ya kita lihat lah ya bahwa ini kan jadi permainan juga. Itu di struktur Danantara nanti kalau Mas Rizky memetakannya itu persen-persennya ini cenderung kemana Mas? Gini, ya sekarang kita menduga-duga harapannya tidak terjadi. Ya. BUMN tadi yang gede-gede itu diambil sama Danantara ya. Danantara juga ngambil SWF. Nanti katakan saja untuk proyek hilirisasi deh. Ya, hilirisasi itu diinjek nih. Perusahaan model GoTo juga lah. Perusahaan siapa kayak diinjek. Yang injek Danantara. Ya. Danantara misalnya menginjeknya dengan menerbitkan obligasi misalnya. Ya kan? Nah, dari sisi leverage-nya masuk. Ya kan, tidak ada isu apa-apa gitu. Tapi yang menikmati belum tentu rakyat kan, Mas? Ya kan? Tapi kalau kita tadi udah pisahkan mana yang agent of development segala macam. Misalnya kita butuh nih yang dikatakan Presiden Prabowo. Kita perlu kemandirian pangan, kemandirian energi. Misalnya kita melakukan reforma agraria deh. Orang takut nih, oh kalau reforma agraria mau bagi-bagi lahan. Enggak gitu, tapi misalnya kita menyiapkan lahan. Kayak dulu ya. Jadi kalau kita jalan-jalan Mbak Di sama Mas Iyo ya, jalan-jalan dari Sabang sampai Merauke. Cetak sawah itu yang berhasil cuma di daerah Transmigran. Kenapa? Karena disiapkan. Si tanahnya tuh disiapin dulu untuk siap jadi sawah, irigasinya disiapkan, begitu siap dibagilah lahan ini untuk juga transmigrasi. Di luar itu nggak ada yang berhasil, gitu nggak ada yang berhasil karena memang rawanya belum disiapin, segala belum disiapin. Nah artinya sekarang kalau kita ingin melakukan lagi reform di situ misalnya ya, aku ambil contoh gini deh, ya pangan, ya kenapa kita itu tidak bersaing? Karena harga overhead on farm overheadnya, jadi overhead di lahan sawahnya kita tuh tinggi banget jika dibandingkan Thailand, Vietnam. Kenapa bisa tinggi? Satu,
biaya sewa lahan tinggi. Sewa lahan ya? Jadi dari overhead gabah kita, biaya sewa lahan itu 27% sendiri. Kenapa mesti sewa ya? Nah ini kan. Nah kemudian kedua, buruh tani. Kenapa bisa sewa? Karena ya banyak petani kita menjual si tanahnya. Begitu menjual, disuruh sewa ke lahan itu. Oh gitu. Nah, jadi Bukan ini milik sendiri berarti. bukan disewa. Kemudian krisis 98 mengakibatkan manufaktur PHK kan. Ya. Orang yang tadinya kerja di pabrik di kota balik lagi ke desanya jadi buruh tani. Jadi cuman sawah semprit gini dikerjain sama buruh tani yang banyak. Yang penting semua kerja. Ya. Ini yang mengakibatkan overhead gabah kita itu tinggi. Tanahnya disewa, harganya tinggi. Pekerjaannya yang kerjanya terlalu banyak. Yang kerja Iya. banyak. Belum lagi harga pupuk. Harga pupuk disubsidi. Subsidi. Tapi pupuk itu hanya 17%. Jadi yang tertinggi 17%. itu Buruh tani, ya? buruh tani dan sewa lahan. Di semua negara ya, karena kalau pangan itu menyangkut dengan inflatoir, dengan inflasi, dia itu cost leadership Mas di farmnya. Oke. Inilah muncul konsep food estate sebetulnya. Iya. Jadi food estate itu lahannya harus gede gitu. Kalau lahannya gede, kemudian dilakukan mekanisasi sehingga turunlah biayanya, Cost-nya, efisien. Tapi kita harus ingat loh, Green Revolution ya di Amerika Serikat ketika dulu New Deal-nya si Roosevelt itu juga melahirkan civil war, perang sipil. Karena konflik agraria ya. Konflik agraria karena pada akhirnya food estate itu melahirkan korporasi pertanian kan. Orang yang menguasai lahan begitu besar, kemudian dia pakai mekanisasi, orang ini nggak punya kerja kan. Karena udah bisa juga jadi buruh tani. Iya. Nah, sekarang kan kalau kita berpikirnya kayak gitu, food estate kita ini kan kecenderungan menurut saya mau ngikut gaya Amerika nih. Ya. Mekanisasi pertanian lahan besar yang pada akhirnya petani kita juga akan tersingkir karena buruh tani nggak dipakai, gitu ya. Kemudian juga akan ada cenderungan ke konsolidasi lahan di pihak korporasi. Kan ini harus dipikirkan nih. Iya. Kalaupun kita ingin menempuh gini, oke deh. Kalau korporasi pertanian, kenapa nggak BUMN aja? BUMN yang tadi kita petakan tadi. Oke deh, ada BUMN yang melakukan ini untuk food estate. Terus orang-orang yang buruh tani ini, kita pikirkan transformasinya kan Mas? Ya. Kemana nih? Kalau kita lihat Thailand, ya, Thailand melakukan ini dia geser ke hortikultura yang harga di pasarnya itu nggak elastis Mas. Oh. Jadi misalnya dia mengembangkan durian ya, mengembangkan buah-buah itu, yang pembelinya itu ya nggak harga bukan isu lah, yang penting dia punya kenikmatan gitu ya. Niche market ya. Niche market. Nah, Thailand di zaman Thaksin dia besar-besaran membiayai riset benih, membiayai segala macam branding dan sebagainya terhadap produk ini. Nah, si petani-petani sawah yang tergeser tadi buruh tani ditransformasi ke situ, dijadikan petani hortikultura. Ya. Nah, kalau kita mau masuk ke ide tentang energi EBT gitu ya, misalnya sawit untuk sawit kayak untuk apa jelas, kan bisa juga digeser ke sini petani-petani itu. Nah, artinya kalau kita sekarang melakukan, oke deh petani ini kita kasih deh geser menjadi petani hortikultura, menjadi petani untuk industri energi terbarukan. Ketiga, kalau saya lihat di Amerika Serikat, pada akhirnya civil war itu diatasi dengan mereka membuat industri jasa pertanian. Jadi mereka tuh jadi ngurusin jasa pertanian gitu. Ya. Jadi kayak misalnya butuh traktor, butuh jasa pertanian lah gitu ya. Jadi konsepnya kalau di kita ya mungkin BUMDes yang nggak pernah jadi itu gitu ya. Jadi artinya nah itu gitu ya. Nah jadi di situ atau jadi industri apa namanya barang jadinya dari produk-produk pertanian itu kan. Produk pertanian. Nah artinya kan dari gambaran gede gitu aja kita belum melakukan transformasi ke situ. Kita perlu sekuritisasi kan. Sekuritisasi lahan, sekuritisasi bibit, sekuritisasi segala macam. Nah Danantara mengeluarkan ini. Siapa yang beli? Yang beli ya bisa warga negara kita juga gitu. Karena coba bayangin ya, banyak orang pengen misalnya, saya pengen nih punya kebun durian misalnya. Kalau duriannya kelasnya musangking, gila harganya segini-gedenya gitu. Tapi orang nggak tahu kan Mas Yo. Kemana ya kalau saya mau invest? Coba kalau kayak BP Danantara ini, dengan BUMN-nya gitu, dia mengeluarkan ini kayak yang dilakukan Thailand. Thailand kan melakukan itu. Dia tawarin orang investasi sekuritas, itu yang disebut dengan EBA gitu ya. Nah kalau kayak gini yang dilakukan, cara harmoni bermainnya, menurut saya ini harapan kita di tengah krisis yang besar.
Tapi kan saya khawatirnya nggak gitu. Yang terjadi itu misalnya nanti ada untuk yang baru ditandatangani di Cina. Iya. Itu kan terkait dengan green energy, kita salaman tuh sama Cina tuh. Ya kan? Nanti gara-gara untuk itu BP Danantara misalnya nginjek ke situ gitu. Yang menikmati bukan rakyat juga. Bukan korporasi gitu ya. Atau ambil contoh gini deh Mas. Iya. Kita misalnya yang sekarang lagi rame nih, peternak susu gitu ya. Yang dibuang-buangin kemarin dibuang-buangin. Kalau kita lihat di Cina tuh tahun 2015 pernah diadukan sama Uni Eropa ke WTO. Karena peternak susu di Eropa protes. Ke WTO. Ke pemerintahnya, ke pemerintah Uni Eropanya. Dia bilang, Anda nih harus gugat Cina di WTO. Karena dia dumping harga susu dari Cina, murah, mengakibatkan harga kita rugi. Jadi sama kayak kita juga buang-buang juga, cuman dia dirugikan oleh kebijakan pemerintah orang. Nah, kita kan justru kebalikannya gitu. Pemerintah melakukan tidak menarik biaya, pajak impor dilepaskan. Pajak impor susu. Iya kan, susu dilakukan pemerintah kita, peternak susu kita ngelempar-lemparin gitu. Ambiar. Saya coba baca gitu, sebenarnya apa sih masalahnya? Miris ya. Beberapa akademisi mengatakan bahwa sebenarnya karena susu yang dihasilkan peternak kita tuh belum masuk ke standar industri gitu loh Mas. Belum standar. Ya kalau gitu ceritanya. Jadi tingkatkan dong. Ya, empowering ya. Kita melakukan empowering, menerbit. Nah, fungsi Danantara kan kayak gitu Mbak Di. Jadi fungsi Danantara mengeluarkan sekuritisasi untuk memberdayakan petani, pendampingannya, membuat brandingnya, membuat apa. Nah, jadi kalau menurut saya Danantara akan kerasa manfaatnya kayak gitu. Kalau konsepnya sih memang ada balance sheet gede, saya bisa cari duit gede. Jadi kalau dilihat dari konsep tadi Malaysia maupun Singapura, kan ada kiri dan kanan. Jadi cuma kanan doang nih, profit doang. Terus sekuritisasi di situ. Dan memanfaatkan balance sheet aja gitu, memanfaatkan balance sheet. Ya. Nggak ada yang fungsi PISO-nya segala macam, nggak jalan ya. Ya, jadi akhirnya menurut saya tuh yang saya lihat nih kenapa juga nggak jadi tanggal 7 gitu ya, karena yang diambil juga yang gede-gede gitu ya. Kemudian Menteri BUMN Erick Thohir bilang, wah nasib saya deh ngurusin restrukturisasi. Nah, padahal dia juga membuat Telkom bisa berkurang tuh di 2022 labanya 4,4 triliun. Bisa bakal apa kan gitu ya, opportunity. Karena GoTo tadi karena GoTo. Berarti kan poin dia adalah kalau saya kebagian merestrukturisasi BUMN sakit, yang ada beban aja buat gua, ya kan? Tapi ibaratnya gua nggak bisa main gitu, karena kalau gua main habis gitu loh, ya kan? Nah, jadi kalau menurut saya tuh saya menangkap kesan, oh kita tidak pernah membahas isu besarnya, yang kita bahas itu cuman rebutan bagian lapak ya. Nah, bagian lapak, jadi kayak persoalan di kabinetnya yang belum selesai masih menurut saya. Jadi persoalan itu kayaknya kemarin mungkin maunya BUMN itu tidak lagi di tempatnya beliaunya ini gitu ya, tapi mungkin tarik menarik, akhirnya ini ada titipan pesan. Itu dibiarin, pertarungan ini nggak selesai gitu sampai sekarang masih. Aduh, jadi kalau menurut saya tuh ini kan kalau kayak gini jadi kayak nggak mikirin buat rakyat ya. Jadi kayak pertarungan kelompok burjuasi kalau kata Bung Karno. Jadi kata Bung Karno nih hanya antar kelompok burjuasi rebutan makanan kan, rebutan duit rakyat gitu. Dan jadi sementara kita nanti akan ada kenaikan PPN 12% per 1 Januari. Coba Mbak. Itu kan yang jadi beban rakyat juga. Ya, kita lihat dari sini. Oktober nih realisasi APBN. Kata Menteri Keuangan, keseimbangan primer. Jadi keseimbangan primer itu belum menghitung belanja bayar bunga utang. Ya, itu masih surplus Mas, sekitar kalau saya nggak salah 39 triliun lah. Kecil itu mah. Ya kan, tapi sebenarnya intinya masih surplus lah. Iya. Begitu masuk pembayaran bunga, jadi minusnya jadi 937 triliun. Nah, artinya apa yang dikhawatirkan oleh banyak researcher ekonom-ekonom di Barat, bahwa ketika negara berkembang itu mensekuritisasi pembiayaan pembangunan yang lewat pasar keuangan, dia terjebak di persoalan-persoalan short term. Artinya apa? Bayar bunganya lebih gede dibandingkan menciptakan pajaknya. Itu satu. Kedua, di 2005, 2006, 2027 bukan hanya bunga yang harus kita tanggung. Pokoknya juga. Pokoknya. Jatuh tempo 800 triliun. Dan 700 triliun itu dari surat utangnya. Jadi kalau kita lihat dari kacamata ini, sangat wajar
kalau pemerintahan Prabowo membutuhkan Utangan baru, tapi tidak mungkin dari APBN, Mas Yo. Karena APBN udah berat banget. Berat banget. Jadi sangat relevan. Ada hal lain yang harus kalau dijaminkan, ya. dipisahkan di Danantara tidak mengganggu APBN kan. Dia bisa melakukan sekuritisasi kan. Bayangin aja gimana APBN bisa menerbitkan lagi sun baru misalnya. Dia harus membayar ini. Sementara ada konsensus juga nggak boleh di 3% defisitnya. Iya. Bisa jatuh. Bisa jatuh, nggak ada ruangnya. Makanya sebetulnya menurut saya ide Danantara itu ini. Menyelamatkan itu juga. Menyelamatkan ini. Cuman kan balik lagi. Kritik kita, Mbak Di, Mas Yo. Kualitas belanja kan. Jadi ketika kita mau ambil sun banyak itu, sun ini kemudian diambil oleh perbankan, BPJS segala macam. Kok bunganya lebih gede daripada menghasilkan pajak? Berarti kan kualitas belanjanya nggak bagus. Warning ini kan harus kita katakan juga ke Danantara. Iya, benar. Danantara besok gitu ya, kemudian melakukan proses sekuritisasi, narik dana. Kalau dia kemudian berperilaku kayak kemarin kualitas belanjanya jelek, ya kan? Bahaya. Jadi menurut saya pidato Prabowo tuh hebat banget gitu. Terutama kalau dia lakukan gitu. Intinya musuh utamanya pada akhirnya korupsi kan? Iya benar. Korupsi itu kan bukan selalu harus orang terima duit ya. Tapi korupsi kebijakan juga, cara berpikir juga korupsi loh. Kerja gampang aja, nggak mau susah, itu juga korupsi gitu ya. Kan misalnya duitnya diapain? Bikinin fix aset aja. Iya gitu. Bangun stadion, bangun ini, jadi fix aset. Itu juga korupsi menurut saya. Ya. Jadi artinya korupsi bukan dibikin sesuatu yang bisa bergulir ya. Berpikir. Jadi kalau menurut saya itu Danantara secara konsep saya dukung. Yang saya sesalkan tuh perdebatan di publik literasinya kurang. Bahkan kita juga nggak tahu sih. Sebenarnya BUMN kita itu yang bisa profit itu yang mana sih? Yang profit dalam artian betul-betul barang komersil ya. Misalnya Telkom masuk ke situ karena Telkom termasuk barang komersil. Tapi kalau kita lihat Telkom berapa sih net profit marginnya gitu? Kita bandingin sama yang sejenis. Mungkin dia masih kurang lincah kan? Berarti kan penanganan di sini penanganan corporate kan? Tapi misalnya Bulog gitu. Bulog ini cost center gitu. Tekan deh. Kalau ditekan kan masyarakat juga kena harga beras. Cara berpikirnya kan akan berbeda juga gitu. Beda. Ketika kita bergerak energi. Nah, ini menurut saya tuh nggak muncul. Jadi jauh yang muncul sekarang tuh lebih kepada ngerebutin. Siapa punya siapa nih? Jadi ngerebutin barang gede, Mas. Jadi ya bayangin. Ya wajar lah kalau 10.000 triliun. Kalau saya nih saya nih sekarang dalam posisi kayak gitu. Saya misalnya katakan aja mesti nyetor gitu. Kalau saya ditempatkan di BUMN yang kena dikit udah mengganggu sisi ekuitas, bahaya kan buat saya. Tapi kalau saya di BUMN yang saya ambil 2T, 3T gitu ya, tidak berpengaruh. Nggak berasa. Ya tentu kalau saya jadi pemain, saya minta yang ini dong. Masa saya dikasih yang ini kan yang ada sedih aja gitu loh. Berhadapan dengan yang ini air mata, yang satu mata air. Coba nih kita lihat nih trik-trik yang dilakukan oleh orang-orang equity market kan kayak Erik nih kan orang equity nih. Erik, Sandi, Rosan kan orang-orang equity ya. Jadi cara berpikir orang-orang equity. Coba kita lihat. Misalnya yang hapus tagih rekayasa industri ke Pancara Amara Utama perusahaannya. Tekin, perusahaan kakaknya juga. Kenapa dia melakukan kakaknya itu? Siapa? Kakaknya Erik. Oh, oke. Karena kan pengendalinya Boy Thohir di Pancara Amara Utama itu. Iya. Nah, itu nggak banyak publik tahu ya? Iya, karena publik kita itu ngelihatnya kerugian tadi kayak Jiwasraya, Mbak. Oh iya. Kenapa nggak terjadi? Karena pada waktu itu harga amoniak selepas COVID dari biasa 200-an loncat Mas ke 1.000. Ya, kebutuhan farmasi ya. Oh, macam-macam lah yang dia beli lah segala macam. Pupuk segala macam. Sehingga laba holding si pupuknya yang dari pupuk-pupuk dan rekin, si holding yang gedenya itu labanya tuh jadi 21 triliunan. Dari yang biasanya 4 triliunan. Banyak ekspor lah waktu itu ya. Nah, ketika kesepakatan rekin dilakukan hapus tagih 2 triliun, 19 triliun. Saya masih bisa press conference, Mas. Saya biasa laba 4, sekarang prestasi 19. Gitu kan? Nah, ini trikinya cara mainnya gitu. Jadi cara mainnya itu selalu membutuhkan BUMN yang lemaknya tuh banyak kayak badan saya gini Mas gitu. Jadi yang lemaknya tuh banyak gitu. Jadi berasa ya. Nah, jadi ya kayak saya
turun 2 kilo, orang nggak tahu saya turun 2 kilo kan Mbak, tapi kalau Mas Iyo iya gitu ya. Jadi kan langsung saya kisut. Jadi kan kalau saya BUMN yang lemaknya banyak, saya tarik segini, orang tetap melihat, oh tetap aja badannya segitu gitu. Jadi ini permainan yang dilakukan dari sisi isu, dari sisi equity. Nah, ini sih yang perlu kita ingatkan ke Presiden Prabowo ya, dan juga publik ya. Jadi publik ini kan menurut saya harus hati-hati lah kita melihat itu, mengkritisi. Mas, sambil minum ya? Siap. Saya minum mulu Mas, minumnya nambah nggak? Udah cukup Mbak. Enak nih kopinya di studio 2045 TV ini. Ya. Oke, jadi ini masih panjang. Kita masih belum tahu bentuknya seperti apa, siapa yang nanti atau BUMN mana yang akan dimasukin, fixnya nanti yang mana, karena masih rebut-rebutan. Lalu apa nih harapannya Mas Rizky? Kalau harapan saya, kita udah terlambat banget ya Mas, Mbak. Better late than never, tapi kan. Dan menurut saya mungkin ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Wapres ke-11 ya, Pak Budiono itu ke-11 ya. Jadi Pak Budiono, saya baca di WA Group ekonom-ekonom lah ya. Jadi ada speech-nya dia di public lecture Wijoyo Niti Sastro Lecture. Tahun berapa? Baru. Oh baru? Baru ini. Cuman kemudian saya baca gitu. Yang menarik buat saya itu Pak Budiono mengatakan gini, bahwa ketika kita sebagai ekonom lah, sebagai peneliti, mengetahui bahwa di depan kurva itu akan krisis, ya, maka cara terbaik adalah gitu ya, kita melakukan teknokrasi untuk mencegah krisis. Mencegah kurva itu terjadi. Mencegah kurva itu terjadi. Bending the curve gitu ya. Tapi dia bilang, untuk melakukan itu di dunia yang modern, demokrasi, teknokrat harus didukung oleh politisi. Diberikan backup untuk melakukan kebijakan mitigasi resiko. Terus Pak Budiono mengatakan, tapi banyak sejarah reform terhadap krisis terjadi setelah krisis, bukan karena mencegah krisis. Ya kan? Ya. Crisis on crisis. Krisis. Nah, Pak Budiono mengatakan gini, tampaknya saat ini sulit untuk kita berharap melakukan pencegahan. Ya kan? Meskipun kita menginginkan itu. Dengan kata lain kan, kalau saya pakai bahasa saya kan, Pak Budiono tuh mau mengatakan bahwa ya politik, teknokratnya juga politisi sama politisi, ya kan? Yang ada ya kita tinggal tunggu waktu jadi krisis kan, gitu kan? Jadi saya sebetulnya kalau Pak Presiden Prabowo dan Presiden Jokowi selalu mengatakan persatuan nasional itu dipentingkan untuk masyarakat, ya, sehingga semua dikonsolidasi, diborong semua nih kan, semua partai. Ya artinya bahwa dia harus menggunakan kekuatan politiknya itu untuk membackup kan para teknokrat bekerja mencegah krisis. Tapi sayangnya kalau kita lihat posturnya kabinet nggak gitu loh Mas ya. Pertanyaannya ada teknokratnya nggak? Ya kalau menurut saya terutama kan gini ya Mas, di sisi sektoralnya ya. Di sisi sektoralnya menurut saya nggak ada gitu. Iya makanya. Kalau di sisi makro ya Sri Mulyani lah ya, terlepas dari orang bisa pro kontra, tapi menurut saya Sri Mulyani ada yang bisa kita ukur, gitu ya dari sisi ini gitu. Tapi kalau yang di mikronya apa yang bisa kita ukur gitu? Misalnya ya, zamannya Orde Baru gitu, yang namanya Menteri Pertanian nggak pernah kaleng-kaleng tuh dibuat sama Soeharto gitu. Jadi kita boleh mengkritik keras Orde Baru gitu, tapi Orde Baru penuh teknokrat. Untuk quick win-nya. Walaupun semuanya kemudian kan dipakein baju kuning, tapi aslinya sebenarnya teknokrat. Gitu. Nah kalau kabinet baru nih, berapa teknokratnya kita bisa hitung? Relatif nggak ada sih saya lihat sih. Ada lah 1-2. Kalau yang di sektoralnya, Menristek misalnya. Oh ya. Menristek Dikti. Ini kalau saya ngelihatnya dari sisi yang ekonomi. Oh ekonomi. Dari sisi ekonomi. Cuma Bu Sri Mulyani doang ya? Iya makro, tapi mikronya nggak ada sama. Mikronya siapa? Perdagangan bukan teknokrat. Bukan pedagang juga. Perindustrian apa? Perindustrian bukan. Politisi. Pertanian juga menurut saya kecenderungan lebih dekat kepada karena donatur kayaknya ya gitu ya. Iya kan gitu ya. Nah jadi. Dan udah pernah jadi menteri sebelumnya kan, zaman Pak Jokowi periode pertama. Itu kira-kira kinerjanya seperti apa? Kan bisa kita lihat. Justru gini loh, menurut saya ya.
misalnya Menko Perekonomian Iya. gitu. Kan kasus di publiknya berhenti dari ketua umum Golkar aja disandera sama kasus gitu kan. Gitu ya. Nah, terus Iya. misalnya terlepas dari kepiawaian dia membranding dirinya Iya. Erik gitu. Tapi isu-isu konflik kepentingan, transaksi konflik kepentingan ada. Iya. Iya. Gitu ya. Kemudian Menteri Perdagangan sebelumnya yang sekarang jadi Menko Pangan. Lah isunya kan tentang kuota-kuota impor itu. Iya. Malah dia sekarang disuruh ngurusin pangan gitu. Iya. Jadi menurut saya gitu Ya, Terus- lebih gampang jualan kuotanya. lebih gampang. Terus Menteri Pertanian, saya tuh inget obrolan saya dengan almarhum Bang Faisal Basri. Jadi Kita kehilangan banget ya kehilangan. almarhum. Jadi Bang Faisal tuh dulu, saya bilang ke Bang Faisal, Bang tapi kan ini banyak terkait dengan ketahanan pangan, swasembada dan sebagainya. Bang Faisal tuh ngomong gini gitu, bahkan itu pada waktu itu diangkat juga oleh majalah Tempo ya. Dia bilang itu misalnya yang proyek buat kebun tebu, karena untuk dapat kuota impor itu, kalau saya juga udah melakukan cetak sawah, Ya, cetak harusnya kebun begitu, tebu. betul. Ah, Oke, ya, betul. Jadi dia bilang ke saya waktu itu, isi kepalanya mau impor mas, Iya. bukan mau membangun. Nah gitu Karena kan. Ah. cuan dari dagang kan enak, Iya, cepet. Nah, ini Ambil kan margin. ini juga bisa kita lihat dari kasus susu ini kan gitu. Iya, iya. Gitu ya. Ya, semuanya lah. Lebih jadi ya, gampang trading lah daripada jadi kalau kita lihat kan pemberdayaan. Ekonomi rente berarti. ekonomi rente. Sementara misalnya ya kalau kita lihat India sama Cina mas. India sama Cina itu melakukan uji hara tanah. Iya Karena dong. gini loh, urea yang udah terlalu lama ini nggak ada kaitannya sama produktivitas lagi. Dia melakukan normalisasi lahan, ya kan? Ya, Lah kita sekarang aja yang dibahas adalah cetak baru terus. cetak baru tanpa pernah kita ngomongin sebenarnya tanah kita ini perlu disegarkan nggak sih? Ya, harusnya. Nah jadi menurut saya kan harusnya itu kalau Menteri Pertaniannya teknokrat di bidangnya ya menurut saya dia mungkin akan melakukan hal-hal seperti itu gitu. Dia saya curiga itu apa ya, misalnya cetak lahan 2 juta hektar di Papua buat sawah, 2 juta hektar lagi buat tebu. Memang topsoilnya gede ya di Papua. Setahu saya topsoilnya tipis loh. di Kalau Papua. saya itu relatif pernah terlibat juga ya. Nah, jadi itu membutuhkan biaya yang besar. Kalau diatasi oleh korporasi, ROI-nya tuh cuma 1,5% Mas Yo. Kecil sekali. Kecil, sementara BI rate aja udah 5% Nah, kan. tapi kan ini tanahnya memang lahannya bisa buat Rawa sawah. Mas. Jadi setelah saya Rawa. Oke. kalau kita ngomong sama Oh, jadi pakai teknologi ya. teknologi, satu tanahnya rawa, kedua si airnya payau. Nah, jadi ini kalau makanya saya selalu bilang yang berhasil itu selalu zaman transmigrasi itu loh Mbak Di. Karena udah disiapkan. Kalau zaman dulu tanah ini disiapin dulu nih pakai biaya APBN Ya. ya, pakai oleh Departemen PU. Si normalisasi air juga dilakukan dulu. Nah, kalau sekarang ini kan nggak dilakukan nih. Ya. Ya kan? Yang ada menuju kegagalan kan? Makanya nanam jagung, nanam singkong, tumbuhnya jagung. Ya, tapi Di saya polybag. kemudian berpikir lagi gitu Mas, berpikir lagi walaupun kita perlu pastikan lagi ya. Tapi seingat saya sih emang gitu ya. Misalnya saya Ya bener dong, harusnya jadi gitu. intinya gini deh, misalnya orang mau impor pupuk amoniak, itu harus ada dulu Mas dari produsen pupuk, BUMN pupuk. Memang untuk kebutuhan dalam negeri semua pupuk yang diproduksi itu udah habis ya, Ya. sehingga akan keluar impor. Saya ingin satu poin, orang bisa melakukan impor kalau dia juga produsen Mas. Iya. Jadi dia tidak punya concern terhadap kegagalan, Ya. karena dia akan jadi importir karena Iya. dia membangun kan, Membangun. gitu kan? Ya, Nah, Jadi syaratnya untuk menjadi importir itu harusnya harus begitu. ini nih, pernah membangun lahan atau apa gitu. ini nih mainan-mainan pencitraan kayak gini nih yang harus kita kritisi ya Mas, Mbak ya. Jadi kalau menurut saya jangan-jangan nih memang tujuannya mau jadi importir. Iya. Iya, iya. Jadi dia tidak peduli juga ininya jadi atau Berhasil nggak apa jadi. enggak? Nggak berhasil atau enggak peduli, Ya. tapi dengan dia Sama menjadi- dapat ini, dapat kayu. Iya. Berapa juta Iya, kubik itu? Iya. Yang ditebangin ya pohonnya. Gitu Mas. Jadi kalau menurut saya tuh ya kita perlu kritis ya terhadap itu gitu. Iya ya. Waduh, jadi jalan masih Closing panjang ya. statement, Closing statement. Closing statement. Mas Mas Yo. Rizky aja Mas closing Rizky statement. aja ya. Masih Tadi ada kan harapan nggak Mas? harapannya tadi ya pengennya harus bener dulu, dipetain dulu dan segala macam. Sekarang optimismenya berapa persen? Gini,
Kalau Prabowo kembali ke jati dirinya, jati diri itu pada apa yang dia ucapkan sejak muncul di panggung politik ya, di Gerindra dan sebagainya, dan juga terutama pidato dia pada saat pelantikan. Kita optimis sih. Kalau dijalankan benar. Dijalankan. Berarti kalau dia melakukan apa yang dia katakan itu, dia akan menggunakan kekuatan politiknya ya untuk dia merekrut teknokrat-teknokrat yang benar. Ya kan? Dibongkar lah semua ini ya. Kalau misalnya kita berasumsi, mungkin ini transisi di dia. Karena dia juga mungkin pas pemilu akomodasi dulu sekarang. Nanti mungkin mulai ikut juga cara Jokowi, mulai dihajarin satu-satu pakai kasus hukum gitu ya. Cuman gitu kan itu kan cara Jokowi juga gitu loh. Jadi artinya bahwa orang yang jadi itu disandera juga dari awal gitu. Cuman kalau ini dilakukan Mas Iyo, Mbak Di, saya tuh ngelihat gini loh. Buang-buang waktu ya. Satu, buang-buang waktu. Kedua, apa kita punya waktu seluas itu gitu. Iya, kita nggak punya luxurious time gitu ya. Padahal menurut saya Prabowo orang yang sangat paham geopolitik ya. Jadi dengan waktu yang terbatas, kalau terus terlalu bermain-main kayak gitu, habis waktu habis waktu gitu. Jadi kalau menurut saya sih gini loh, saya memahami Bang Mas Iyo ya, Mbak Di ya, kita janganlah kayak Korsel tahun 97 gitu ya, Presiden Kim Yong Sam nangkep Presiden Roh Tae Woo, ya kan, itu akhirnya memicu asing mengguyur pasar keuangannya. Di sisi itu, oke lah, Prabowo terhadap presiden sebelumnya tidak akan terjadi itu. Tapi menurut saya harus didasarkan oleh respect di antara keduanya. Iya, bukan kong kali artinya bukan sandra, bukan transaksional gitu. Jadi artinya Pak Jokowi juga memberikan respectnya ke Pak Prabowo, Prabowo juga respect. Nah, kalau Mas Rizky mencurigai apa ini hubungannya relasinya? Saya ngelihat gini loh. Tadi. Sandra menyandra, apa penculik dengan penculik. Jadi korban Sandra dan pelaku Sandra. Enggak. Jadi menikmati sama-sama kalau sekarang sampai sejauh ini ya. Jadi kolusi dong. Nah, sampai sejauh ini tuh jadi kayak transaksional gitu ya. Transaksional gitu. Itu sih menurut saya tuh yang harus apa? Jangan terlalu banyak main-main politik lah. Jadi terlalu banyak main-main politik. Harus gaspol ya, gaspol. Konsisten jadi, dengan yang dikatakan. Kalau sekarang Pak Prabowo mengatakan perlu dengan konsolidasi demokrasi, konsolidasi politik, kan dia juga perlu kan merangkul semua kekuatan politik. Ini bukan hanya Pak Jokowi loh. Ya kan masih ada kekuatan lain. Tapi tujuan akhirnya kan memang kita melakukan teknokrasi untuk masyarakat. Kalau terlalu asik di sini, kan ada juga masyarakat yang ngelihat. Saya tuh takutnya gini Mas Yo, kayak Bangladesh gitu. Jadi ya kalau kayak Bangladesh, saya juga gagal jadi ya. Ya kayak Bangladesh gitu, pemilunya menang meyakinkan. Pas berkuasa karena yang dibagi-bagi di antara elitnya. Gen Z yang tadinya milih juga ngamuk gitu. Ngambek gitu. Jadi saya menurut saya tuh jangan jadi Bangladesh lah. Bangdul aja ya. Iya, siap. Kostum boleh Ridwan Kamil. Pilihan tetap Bangdul. Bangdul dong, kita anak Jakarta ya. Iya. Om Iyo. Ya, ditutup ya. Oke, pemirsa, begitu yang lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, like, dan kita terus awasi dan kita kritisi. Semoga yang akan dijadikan ini yang dicita-citakan semua kejadian benar. Kalau itu benar-benar bisa satunya kata dan perbuatan, pasti kita dukung ya. Amin. Sampai ketemu lagi. Atas perhatiannya. Sampai jumpa.